Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zafir Salaman Al-Farisi, Manajemen Bisnis Syariah Kelas A, NPM 24510400036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ziswaf. Ada 4 pilar dalam kepedulian sosial: pembersihan jiwa, pembersihan harta, pembangunan umat manusia dalam Islam. Keempat pilar itu ialah Ziswaf, terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, saya akan membahas mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan mutlak oleh setiap muslim yang ada di seluruh dunia, baik dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah tua yang masih hidup di dunia ini dan masih ada di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, maka hukumnya adalah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fungsi dari zakat fitrah ialah toharoh, yaitu penyucian diri individu bagi orang-orang yang berpuasa tentunya, sekaligus memberi bantuan makanan bagi orang fakir dan miskin untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, nisab zakat fitrah itu tidak mengenal mau itu kekayaan absolut, kekayaan atau apapun gitu. Itu ketika seseorang itu mampu makan, mampu minum, mempunyai kelebihan makanan pada sebelum Hari Raya Idul Fitri dan pada saat Hari Raya Idul Fitri untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka ia wajib untuk membayar zakat fitrah gitu. Lalu ada haul atau kadar zakat yang dikeluarkan setahun sekali dan pada saat bulan Ramadan ya. Bisa dikeluarkan itu sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri gitu. Bentuk zakatnya itu berupa makanan pokok gitu, makanan lokal. Kalau di Indonesia misalnya beras gitu, jagung, terus ketan, sagu gitu. Mungkin makanan lokal yang di Indonesia itu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter ya, 3,5 liter per orang atau per individu. Lalu yang kedua ada zakat mal. Berbeda dengan zakat fitrah yang menyucikan diri, zakat fitrah itu menyucikan diri, dan zakat mal itu bertujuan untuk menyucikan kekayaan itu sendiri, kekayaan individu itu sendiri gitu. Ya, dan syarat untuk bayar zakat mal itu yang pertama itu kekayaan absolut punya dia sendiri, lalu kekayaan itu didapat dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Harta yang dizakati juga bisa berupa emas, perak, hasil dari pertambangan, tambang emas atau apapun, minyak dan sebagainya, tabungan, hasil dari dagangan atau niaga, peternakan, pertanian. Nah, itulah zakat kekayaan yang dizakatinya. Nisabnya, harta tersebut wajib dizakati jika jumlahnya sudah mencapai batas minimal, sudah mencapai batas nisab. Sebagai patokan umum untuk uang, emas, dan perniagaan, nisabnya setara dengan harga 85 gram emas. Ya, emas murni ya, jika dirupiahkan harga emas murni 85 gram gitu. Dirupiahkan ya hasilnya segitu. Nah, jika sudah mencapai hasil situ, itu wajib untuk dizakatkan. Iya. Nah, dikenakan zakatnya itu sebesar 2,5%. Seperti sama zakat fitrah juga kan 2,5 kg. Nah, ini kalau zakat mal itu 2,5%.
Untuk haul ukuran waktunya, untuk mencapai zakatnya itu ketika harta itu sudah dimiliki atau mengendap selama 1 tahun hijriah gitu. Tetapi ada pengecualian pada zakat pertanian, ya dikeluarkan pada saat setiap panen saja. Dan kalau dapat harta karun, dikeluarkan pada saat ditemukan harta karun tersebut gitu. Lalu ada contoh perhitungan zakat mal, yaitu jika sudah memenuhi nisab dan haul, maka persentasi wajib dikeluarkan umumnya adalah 2,5%. Pada contoh perhitungan zakat mal adalah misalnya saya punya uang 150 juta, itu sudah lebih dari 85 gram emas jika dirupiahkan. 150 juta itu nilainya ya. Dan saya sudah memilikinya selama 1 tahun, 150 juta itu. Maka 150 juta itu dikalikan dengan persenan standar zakat mal, yaitu 2,5%. 150 juta dikali dengan 2,5%, maka hasilnya 3 juta gitu. Dari 3 juta itu 3.750.000 lah ya. 3.750.000 tuh dari perkalian 150 juta zakat saya terus dikali dengan standar zakat mal, yaitu 2,5%, hasilnya 3.750. Itulah yang harus dizakatkan. Lanjut, saya akan membahas mengenai infak. Infak berakar dari kata anfaka, berarti mengeluarkan harta belanja. Infak itu sangat spesifik pada pengeluaran materi, itu keberadaan di jalan Allah, materi ya. Infak itu bersifat materi, bersifat kebendaan. Terus infak juga tidak ada syarat haul, nisab juga nggak ada gitu. Lalu kita akan lanjut mengenai sedekah. Sedekah itu artinya sodakoh, yang berarti memiliki makna yang lebih jauh, memiliki makna yang lebih luas, mencakup dari materi dan non materi. Ya, bisa sedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa bantuan, jasa, bisa berupa senyuman juga. Itu ada hadis juga, Nabi juga senyum gitu, itu termasuk sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan juga sedekah. Jadi perbedaan infak dengan sedekah, infak itu bantuan kepada uang, fakir miskin gitu, berupa sifat materi yang bisa berguna gitu. Infak apapun lah itu yang bisa berguna, tapi berupaya materi. Untuk non materi itu nggak bisa, tidak tercakup gitu. Tapi kalau sedekah itu lebih luas pemahamannya, bisa materi, bisa berupa uang, makanan dan lain-lain, dan juga bisa berupa bantuan tenaga gitu. Bantuan tenaga, terus senyuman juga membuat orang senang juga, itu bisa bernilai sedekah. Lalu ada wakaf. Wakaf secara bahasa berarti menahan. Secara istilah yaitu menahan pokok harta yang tidak habis atau rusak, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan menyalurkan hasil dari wakaf itu atau
manfaatnya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan sosial gitu. Wakaf adalah sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal, sampai orang tuh meninggal, sampai ke akhirat lah gitu. Di era kontemporer atau modern, wakaf berkembang melampaui dari sekedar menyumbang tanah, bangunan masjid, atau dan lain-lain lah. Itu berkembang menjadi ada wakaf uang atau cash wakaf. Ya, masyarakat berwakaf berupa uang tunai dikumpulkan di lembaga nazir atau pengelola wakaf, lalu diinvestasikan pada sektor real atau syariah. Pokok keuntungannya atau dividen bagi hasilnya itu digunakan untuk membiayai bagi hasil. Jika kan sudah investasi gitu, pakai uang wakaf itu diinvestasikan, udah dapat hasil keuntungannya, itu bakal buat pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid gitu, terus untuk makan fakir miskin gitu. Ya, lalu ada wakaf lingkungan, atau bisa disebut wakaf atau lingkungan sekitar lah gitu. Wakaf lingkungan ini bisa berupa tanah orang, terus tanahnya itu dijadikan taman kota gitu, untuk ruang hijau masyarakat gitu bisa juga. Lalu ada wakafnya untuk lingkungan sekitar suatu tempat ada kekeringan gitu, dia buat sumur bor untuk sanitasi dan lain-lain untuk warga sekitar, ya itu disebut wakaf lingkungan juga. Terus kasih fasilitas pengolahan limbah, sampah gitu, bisa juga itu sebagai wakaf lingkungan. Lalu masuk ke wakaf jasa atau profesi gitu. Jika tidak punya uang atau aset, tetapi memiliki kecerdasan, memiliki keahlian suatu skill tertentu, itu bisa disebut sebagai wakaf jasa. Misal seorang dokter punya keahlian, nah misal di hari Sabtu kalau Minggu ia mewakafkan jasa tenaganya untuk mengobati beberapa pasien yang miskin, duafa gitu, secara gratis, nggak pakai uang gitu. Juga misal seperti orang pinter IT, ilmu teknologi gitu, dia paham teknologi, website dia buat, nah dia mewakafkan skillnya untuk mengembangkan, untuk mengencourage keahliannya, untuk membuat program untuk duafa gitu, website duafa untuk bantuan-bantuan, atau memperbaiki sistem di website duafa, website panti asuhan gitu. Dia mewakafkan skillnya dia untuk membangun website, memperbaiki website, membuat sistem agar bisa digunakan dalam bentuk penyaluran sodako gitu. Dia membuat sistem agar bisa online gitu, dalam bersedekah dan lain-lain, dan dia tidak memerlukan bayaran apapun gitu. Wakaf jasa juga ada di arsitek gitu, keahlian dia menggambar gitu, dia mau menggambar masjid megah bagus, ya dia gunakan jasanya, terus diwakafkan jasa arsitek dia agar gambarnya itu jadi keindahan untuk sebuah masjid gitu, misalnya arsitek masjid itu. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu adalah sebuah pilar dalam Islam untuk membantu orang kesusahan, untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta demi kebermanfaatan umat juga ya. Dan ada infak sedekah, membantu banyak umat juga, dan wakaf juga sangat berguna bagi umat. Baik, saya M. Zafir Saman Al-Farisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.